Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Syarifah Ismullah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1A akan mempresentasikan materi yang berjudul Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah yang diampu oleh Dr. Mukhrid Sidki MAG. Apa sih pengertian dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah itu? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah dalam waktu 13 tahun, 5 bulan, dan 12 hari. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah dalam waktu 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Para sarjana muslim atau ahli ulumul Quran mendefinisikan terminologi surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah pada umumnya terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama adalah tempat dan turunnya, yang kedua adalah bahan pembicaraannya, dan yang ketiga adalah sasarannya. Masuk ke pembahasan yang pertama adalah dilihat dari segi turunnya. Yang dimaksud dari segi turunnya itu adalah surah Makkiyah diturunkan kota Mekah dan dalam keadaan Nabi belum berhijrah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Dari rumusan yang tadi saya telah sampaikan bahwa surah-surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah dan juga sekitarnya. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Namun dari rumusan yang tadi saya sampaikan pun memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak semua surah itu dapat dikelompokkan menjadi surah Makkiyah dan juga Madaniyah. Karena ada beberapa surah yang diturunkan jauh dari kota Mekah dan juga kota Madinah. Yang kedua adalah dilihat dari segi nuzulnya. Yang dimaksud dari segi nuzulnya adalah surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah dan dalam keadaan Nabi Muhammad SAW belum berhijrah. Meskipun surah itu diturunkannya di luar Mekah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah dalam keadaan Nabi Muhammad SAW telah berhijrah, meskipun surat itu diturunkan di luar kota Madinah. Lalu yang ketiga adalah dilihat dari bahan pembicaraannya. Nah, kalau surah Makkiyah ini adalah surah yang berisikan tentang cerita umat terdahulu atau kisah-kisahnya para nabi. Sedangkan yang surat Madaniyah adalah surah yang berisi tentang hukum hudud, faraid, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dilihat dari khitobnya dan juga sasarannya. Nah, di sini surah Makkiyah ini memang ditujukan atau disasarkan kepada orang-orang atau penduduk-penduduk orang di Mekah. Sedangkan surah Madaniyah ini memang ditujukan juga kepada orang-orang yang ada di Madinah. Dan para ulama juga bersepakat bahwa kalau misalkan diawali dengan ayat redaksi itu dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Sedangkan kalau surah Madaniyah ini diawali dengan kata-kata wahai orang-orang beriman. Meskipun tidak semua ayat diawali oleh kata-kata tersebut. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya adalah contoh-contoh dari surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Nah, surah Makkiyah ini adalah surah yang pada umumnya diturunkan pada periode Mekah serta 13 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Nah, memang surah Makkiyah ini di dalamnya berisikan tentang akidah, keimanan, serta kisah-kisah Nabi terdahulu. Juga di sini bahasanya sangat singkat, padat, dan juga sangat menyentuh hati. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari surah Makkiyah. Nah, yang pertama ini terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang memiliki kandungan yang pertama adalah penegasan tauhid murni, yang kedua adalah bantahan terhadap Quraisy, dan juga yang ketiga adalah ayat pendek yang penuh kekuatan retoris. Sedangkan yang kedua adalah Quran surah Al-Mudaththir 1-3 yang berbunyi Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Dan memiliki isi kandungan yang pertama adalah perintah awal dakwah Islam, yang kedua adalah mengunggah semangat Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah, dan yang ketiga adalah ayat yang sangat singkat, jelas, dan juga penuh motivasi. Dan yang ketiga ada surah An-Naba yang dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun alla sayalamun tsumma kalla sayalamun. Memiliki kandungannya juga, yaitu menegaskan tentang hari kebangkitan, lalu menjawab keraguan dari orang-orang musyrik, serta bahasa yang singkat, tegas, dan banyak pengulangan atau penekanan. Lalu yang keempat ada surah Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah
yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfus, yang memiliki isi kandungan yaitu gambaran dahsyat tentang hari kiamat. Lalu yang kedua adalah menekankan kekuasaan Allah dan lemahnya manusia. Dan yang ketiga adalah penuh perumpamaan yang mudah dipahami oleh bangsa-bangsa Arab. Dan yang terakhir terdapat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1-4 yang berbunyi, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nafsahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila, yang memiliki kandungan yaitu perintah ibadah malam untuk memperkuat jiwanya Nabi. Lalu yang kedua adalah penekanan spiritual dan pembinaan pribadi, serta yang terakhir adalah ayat pendek yang bernada perintah dan penuh kedamaian nurani. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari surah Madaniyah. Sebelum saya memberikan contoh-contoh dari surah Madaniyah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah ini surah yang diturunkan 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah. Lalu memang surah ini berfokus kepada aturan hukum, ibadah, sosial politik, serta interaksi umat Islam kepada ahli-ahli kitab. Dan juga memang bahasanya di sini itu panjang, detail, dan juga berargumentatif. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari surah Madaniyah. Yang pertama, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan memiliki isi kandungan yang pertama adalah ayat hukum ibadah puasa Ramadan. Yang kedua adalah seruan dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu khas orang-orang dari Madaniyah. Lalu yang ketiga adalah detail kewajiban yang mengatur syariat. Lalu yang kedua ada di surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu memiliki kandungannya juga. Yang pertama adalah aturan hukum waris, yang kedua adalah ayat panjang yang detail, dan juga yang ketiga mengatur kehidupan sosial secara rinci. Lalu yang ketiga ada surah Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, yang memiliki isi kandungan yang pertama hukum halal dan haram pada makanan, yang kedua adalah detail aturan syariat, dan yang ketiga adalah menjadi pedoman umat Islam dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Lalu yang keempat ada Quran surah At-Taubah yang berbunyi Fa'idang salakal ashurul hurumu waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum waqtuduhum wahsyuruhum, yang memiliki isi kandungan yang pertama aturan jihad pada masa peperangan di Madinah. Lalu yang kedua adalah konteks sosial politik yang dihadapi oleh umat Islam, serta yang ketiga adalah ayat panjang argumentatif dan juga hukum jihad. Lalu yang terakhir terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 yang berbunyi Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, yang memiliki isi kandungan yang pertama yaitu menyelesaikan persoalan sosial hukum zihar atau pernikahan. Lalu yang kedua adalah ayat hukum rinci yang berbasis kasus nyata di masyarakat Madinah. Oh iya, masuk ke pembahasan yang terakhir adalah perbedaan dari surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Yang pertama, dilihat berdasarkan tempat turunnya. Nah, di sini surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Nah, surahnya ini mau di luar Mekah atau di dalam Mekah itu tetap dikategorikan sebagai surah Makkiyah, dan memang diturunkannya setelah Nabi Muhammad berhijrah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah dan dalam keadaan Nabi Muhammad telah berhijrah. Nah, ini juga mau diturunin di luar Mekah atau di dalam Mekah tetap masih dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Jadi ini tuh perbedaan utamanya ini adalah periode waktu, bukan tempat geografis mata. Dan yang kedua adalah perbedaan dari segi tema dan juga kandungan. Nah, di sini surah Makkiyah memang ditekankan dalam hal-hal akidah dan juga keimanan seperti pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga janji atau ancaman di hari akhir. Hal ini sangat diwajarkan. Mengapa sangat diwajarkan? Karena pada saat itu umat Islam yang berada di Mekah itu jumlahnya sangat sedikit dan masih memerlukan penguatan iman. Selanjutnya adalah surah-surah Madaniyah.
Nah, surah-surah Madaniyah ini di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti hukum warisan, pernikahan, zakat, dan juga zakat. Hal ini memang sesuai dengan kondisi penduduk-penduduk masyarakat di Madinah, karena pada saat itu mayoritasnya sudah beragama Muslim, sehingga mereka membutuhkan aturan untuk mengatur kehidupan bersama. Yang ketiga adalah perbedaan dari segi gaya bahasa. Nah, kalau surah Makkiyah ini memang surat-suratnya itu sangat pendek dan juga sangat ritmis serta tegas. Di dalamnya itu banyak sekali sumpah qasam seperti demi masa, demi waktu duha, dan memang di dalamnya itu berisikan peringatan-peringatan Allah kepada hambanya, juga janji-janji Allah dan juga ancaman-ancaman Allah. Sementara itu, surah-surah Madaniyah ini ayatnya lebih panjang dan juga lebih deskriptif. Nah, memang surah-surah Madaniyah ini selalu diawali dengan kata-kata wahai orang-orang beriman. Kenapa wahai orang-orang beriman? Karena pada masa itu tuh orang-orang di Madinah tuh sudah menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah perbedaan dari segi sasaran dakwah. Nah, kalau misalkan surat Makkiyah ini memang dikhususkan kepada kafir Quraisy atau Arab Jahiliyah. Dan memang tema utamanya itu mengajak mereka untuk memperbaiki keyakinan serta menyuruh mereka atau mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahannya, yaitu berhala. Nah, sebaliknya kalau misalkan surah Madaniyah ini memang surah yang ditujukan kepada orang-orang muslim dengan tujuan memberikan arahan kepada orang-orang muslim untuk membangun kehidupan sosial, politik, ekonomi berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perbedaan dari segi contoh surah. Nah, kalau misalkan surah Makkiyah ini adalah surah yang memang ayat-ayatnya pendek-pendek dan biasanya itu terdapat di akhir mushaf seperti surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan juga lain-lain. Tapi ada juga loh surah panjang yang memang masuk ke dalam surah Makkiyah. Contohnya itu surah Al-An'am, dan juga surah Al-A'raf. Lalu surah Madaniyah, memang surah Madaniyah ini terbalikannya dari surah Makkiyah. Ayatnya lebih panjang dan juga berada di awal mushaf seperti surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, dan juga lain-lain. Kesimpulannya adalah Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, kalau misalkan Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, sedangkan Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Dan jangan lupa, kalau misalkan surah Makkiyah ini, dia lebih membahas tentang keimanan, tauhid, serta kisah-kisah Nabi terdahulu. Bahasanya singkat, padat, jelas, dan juga sangat menyentuh hati. Sedangkan surah Madaniyah ini memang surah yang berfokus kepada sosial politik, berfokus kepada muamalah dan juga jihad, serta bahasanya itu lebih panjang dan juga berargumentatif. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari apa yang saya bicarakan. Karena hakikatnya al-insanul ma'alul khatawatita, itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.